Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi pada channel Hasbika Fitriana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kompleks pada materi turunan fungsi, limit, dan jenis-jenis turunan fungsi. Langsung saja kita kepada turunan fungsi. Turunan fungsi yaitu adalah fungsi yang kontinu dalam daerah asal atau domain di bidang Z. Maka turunan dari fz atau dapat dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau memiliki turunan, yaitu f aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari fz ditambah delta Z dikurang fz per delta Z, asalkan limitnya itu ada. Maksud dari limitnya itu ada yaitu adalah ketika f-nya itu belum diturunkan atau belum kita operasikan. Contohnya di sini yaitu tentukan turunan fungsi dari fz sama dengan z kuadrat di z0. Langsung saja penyelesaiannya yaitu f aksen Z sama dengan, kita masuk ke rumusnya tadi, limit delta Z mendekati 0 dari f kita ketahui kan Z kita tadi itu Z0, maka kita masukkan nilai 0-nya, Z0-nya dari fz0 ditambah delta Z dikurang fz0 per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Z0 ditambah delta Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Z0 kuadrat ditambah 2 delta Z dikali Z0 ditambah delta Z kuadrat dikurang delta Z0 kuadrat per delta Z. Nah, di sini kan bisa kita lihat Z0 kuadrat dikurang Z0 kuadrat habis, maka bisa kita coret ini. Maka akan menjadi limit delta Z mendekati 0 dari 2 delta Z dikali Z0 ditambah delta Z kuadrat per delta Z. Di sini kita sederhanakan, akan menjadi limit delta Z mendekati 0, kita faktorkan mendekati 0 delta Z dikali 2 Z0 ditambah delta Z per delta Z. Nah, di sini bisa kita faktorkan delta Z per delta Z dihabis, sisanya menjadi limit delta Z mendekati 0 dari 2 Z0 ditambah delta Z. Hasil maka akan menjadi sama dengan 2 Z0. Nah, fungsi-fungsi turunan sifat-sifat turunan fungsi ini ada 8 macam. Yang pertama yaitu kita misalkan dulu fz, gz, dan hz-nya itu adalah fungsi analitik di Z. Maka itu akan berlaku yang pertama d per dz jika c, fz sama dengan c dikali d per dz dikali fz sama dengan c f aksen Z.
di mana C ini adalah konstan. Yang kedua, akan berlaku sifat penjumlahan, yaitu apabila D per DZ dikali FZ ditambah GZ. Nah, ini sifat penjumlahannya, jadi kita bisa faktorkan atau kita jabarkan maksudnya. Jadinya D per DZ dikali FZ ditambah D per DZ dikali GZ, maka akan menjadi sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Yang ketiga, berlaku sifat pengurangan, yaitu D per DZ jika FZ dikurang GZ sama dengan D per DZ dikali FZ dikurang D per DZ dikali GZ sama dengan F aksen Z dikurang G aksen Z. Yang keempat, akan berlaku sifat perkalian, yaitu apabila D per DZ jika FZ dikali GZ sama dengan FZ dikali D per DZ dikali G Z ditambah, masukkan juga sifat penjumlah dari aljabar ini sesuai jawaban GZ dikali D per DZ dikali FZ sama dengan FZ dikali G aksen Z ditambah GZ dikali F aksen Z. Yang kelima, berlaku sifat pembagian. Ini sesuai dengan sama dengan sifat aljabar sebelumnya, itu D per DZ jika FZ per GZ sama dengan GZ dikali D per DZ dikali FZ dikurang FZ dikali D per DZ dikali GZ per GZ kuadrat sama dengan GZ dikali F aksen Z dikurang FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat jika GZ-nya itu tidak sama dengan 0. Yang keenam, jika W sama dengan FU jika di mana U sama dengan G, GV dan V sama dengan HZ, maka DW per DZ sama dengan DW per DU dikali DU per DV dikali DV per DZ. Yang ketujuh, jika W sama dengan FZ, maka Z sama dengan F pangkat 1 W, sehingga DW per DZ sama dengan 1 per DW per DZ. Yang kedelapan, jika Z sama dengan FT dan W sama dengan GT, jika T adalah parameter, maka DW per DT sama dengan DW per DZ per DZ per DT. Di sini bisa kita lihat contohnya, yaitu yang tentukan turunan fungsi dari FZ sama dengan 2Z kuadrat ditambah I pangkat 5. Maka FZ-nya sama dengan 2Z kuadrat ditambah I pangkat 5. Kita misalkan W sama dengan 2Z kuadrat ditambah 1. Nah, maka akan menjadi FW-nya sama dengan W pangkat 5. DW per DZ-nya sama dengan 4Z. DV per DW-nya sama dengan 5W pangkat 4. Maka DV per DZ sama dengan DW per DZ dikali DV per DZ sama dengan 4Z dikali
5W pangkat 4 sama dengan 20. 4 kali 5 20Z dikali 2Z kuadrat ditambah I dipangkatkan 4. Di sini sama juga kita dengan cara mencarinya itu atau mencari solusinya itu sama dengan mencari solusi dari persamaan diferensial. Nah, jenis-jenis turunan itu yang pertama yaitu turunan fungsi elementer. Misalkan C adalah konstanta kompleks dan Fz adalah suatu fungsi kompleks yang kontinu di suatu titik pada D, maka akan berlaku A. Yang pertama, D per dz dikali C sama dengan 0. Buktinya F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari C dikurang C per delta Z. Masukkan nilai C ini tadi. Sama dengan juga dengan limit delta Z mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Maka terbukti. Yang kedua, berlaku yaitu jika D per dz dikali Kfz K dikali Fz sama dengan K kali F aksen Z. Pembuktiannya yaitu F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0. Kita masukkan nilai Kf nya tadi. K dikali F kali Fz ditambah delta Z dikurang K dikali Fz per delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari K yang kita keluarkan jadinya, karena sama-sama kan bisa kita keluarkan K dikali Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z. Maka sama dengan juga K nya kita keluarkan juga, K limit delta Z mendekati 0 dari Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z. Maka setelah sama dengan K dikali F aksen Z. Maka setelah kita operasikan tadi, maka hasilnya jadi terti. Samakan KFZ. KFZ. Yang ketiga yaitu jika D per dz dikali D per dz kali Z Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N dikurang 1. Buktinya yaitu F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z dikali F aksen Z sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari Z ditambah delta Z pangkat N dikurang Z pangkat N per delta Z sesuai yang kita masukkan ini. Sama dengan juga limit delta Z mendekati 0 dari Z pangkat 0
ditambah NZ pangkat N dikurang 1 ditambah N dikali N kurang 1 per 2 dikali Z pangkat N dikurang 2 ditambah titik-titik sampai dengan NZ-nya NZ delta Z pangkat N dikurang 1 ditambah delta ZN dikurang Z pangkat N per delta Z sama dengan juga limit delta Z mendekati 0 dari delta Z dikali NZ pangkat N dikurang 1 dikali delta Z ditambah N dikali N dikurang 1 per 2 dikali Z pangkat N dikurang 2 dikali delta Z kuadrat ditambah titik-titik sampai dengan NZ dikali delta Z pangkat N dikurang 1 ditambah delta Z pangkat N dikurang 1 per delta Z. Nah, dalam kurung ini semuanya itu adalah semua suku, yaitu kecuali delta Z, yang ada delta Z itu merupakan faktor, sehingga masing-masing suku tersebut mempunyai limit 0 apabila delta Z itu mendekati 0. Jadi D per DZ kali Z pangkat N sama dengan NZ pangkat N dikurang 1. Yang kedua, apabila turunan fungsi eksponen dan logaritma. Itu apabila yang pertama D per DZ dikali E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Pembuktiannya kita misalkan Y sama dengan EZ, maka len Y sama dengan Z. Menurut diferensial implisit atau yang pernah kita pelajari sebelumnya, 1/Y dikali Y aksen sama dengan 1, dan karena itu Y aksen sama dengan Y sama dengan juga delta Z. Yang kedua, yang B atau yang kedua, D per DZ dikali A pangkat Z sama dengan A pangkat Z len A. Pembuktiannya yaitu A pangkat Z sama dengan E pangkat Z len A sama juga D per DZ dikali A pangkat Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat Z len A, sama juga D per DZ dikali E pangkat Z len A sama dengan E pangkat Z len A dikali D per DZ dikali Z len A sama dengan juga A kuadrat len A. Yang ketiga yaitu atau C, D per DZ log EZ sama dengan D per DZ len Z sama dengan 1/Z. Buktiannya yaitu D per DZ log EZ sama dengan D per DZ len Z sama dengan juga 1/Z. Maka D per DZ log EZ sama dengan D per DZ dikali len Z per len E sama dengan juga D per DZ dikali len Z per 1. Len E itu kan sama dengan 1. Sama dengan juga D per DZ dikali len Z sama dengan juga 1/Z. Maka terbukti. Yang keempat atau yang D yaitu D per DZ log AZ
sama dengan log A E per Z. Yang kelima atau yang ke E, D per DZ log Z sama dengan A log Z per Z. Turunan fungsi yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri ini yang pertama yaitu D per DZ sin Z sama dengan cos Z. Pembuktiannya D per DZ sin Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I sama dengan 1 per 2I. Ini kan sama juga nih 1 per 2 ini. Jadi kita keluarkan 1 per 2I dikali D per DZ dikali E pangkat IZ dikurang D per DZ yang kita masukkan D per DZ dikali E pangkat min IZ, maka sama dengan juga 1 per 2I dikali IE pangkat IZ ditambah I dikali E pangkat min IZ sama dengan juga I dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2I. Setelah kita faktorkannya tadi, maka akan menjadi itu. Menjadi ini. Sama dengan juga E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. I-nya habis kita faktorkan. Maka sisanya menjadi cos Z. Jadinya terbukti. Nah, sifat turunan yang ketiga turunan fungsi trigonometri yang kedua yaitu D per DZ cos Z sama dengan min sin Z. Pembuktiannya D per DZ cos Z sama dengan D per DZ dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 sama dengan setengah dikali D per DZ dikali E pangkat IZ ditambah D per DZ dikali E pangkat min IZ. Maka setelah kita jabarkan atau kita itu kan akan hasilnya akan menjadi sama dengan min sin Z, maka jadinya terbukti. Nah, yang ketiga yaitu D per DZ tan Z sama dengan secant kuadrat Z. Pembuktiannya D per DZ tan Z sama dengan D per DZ dikali sin Z per cos Z sama dengan juga D per DZ dikali E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Setelah kita faktorkan akan menjadi 1 per cos kuadrat Z sama dengan juga akan menjadi secant kuadrat Z. Maka pembuktian yang ketiga atau yang ketiga terbukti. Turunan fungsi trigonometri yang keempat yaitu D per DZ kotangan Z sama dengan min cosecant kuadrat Z. Pembuktiannya D per DZ kotangan Z sama dengan D per DZ dikali cos Z per sin Z. Nah, setelah kita faktorisasikan semuanya akan menjadi sama dengan min 1 per sin Z kuadrat sama dengan juga min cosecant kuadrat Z. Yang kelima, D per DZ secant Z sama dengan secant Z tan Z tangan Z. Pembuktiannya sama dengan D per DZ
dikali 1 per cos Z, sama dengan juga D per DZ dikali 1 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Nah, setelah kita faktorisasikan semuanya, kita jabarkan, akan menjadi sama dengan secant Z tan Z, maka terbukti. Yang keenam yaitu D per DZ cosecant Z sama dengan min cosecant Z kotangen Z. Pembuktiannya yaitu D per DZ dikali 1 per sin Z sama dengan D per DZ dikali 1 per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Nah, setelah kita faktorisasikan juga semuanya, akan menjadi sama dengan min 2I per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ dikalikan I kali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ sama dengan akhirnya akan mendapatkan min cosecant Z kotangen Z, maka terbukti. Nah, turunan fungsi yang keempat yaitu turunan fungsi invers trigonometri, yaitu jika Z sama dengan sin W, kemudian W sama dengan sin invers Z, disebut dengan invers sin dari Z atau arcosinus sin dari Z. Secara umum dapat kita definisikan invers trigonometri atau singular fungsi cosecant invers Z, tangen invers Z, dan yang lainnya juga. Nah, turunan fungsi invers trigonometri yang pertama yaitu D per DZ dikali sin invers Z sama dengan D per DZ dikali sin invers Z sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Pembuktiannya yaitu W sama dengan sin invers Z, maka Z itu sama dengan sin W. DZ nya kita misalkan nih, DZ nya sama dengan cos W dW. Jadi dW per DZ nya yaitu sama dengan 1 per cos W, sama dengan juga 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat, sama dengan D dikali sin invers Z per DZ, sama dengan juga 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat, maka terbukti. Yang turunan fungsi invers trigonometri yang kedua yaitu D per DZ cosecant invers Z sama dengan min 1 per akar Z kuadrat dikurang 1. Nah, pembuktiannya kita misalkan W nya sama dengan cos invers Z, Z nya sama dengan cos W, DZ nya kita sama dengan sin W dW. Jadi dW per DZ nya sama dengan min 1 per sin W sama dengan 1 per akar Z kuadrat dikurang 1 sama dengan D dikali cos invers Z per DZ, sama seperti yang tadi. Nah, sama dengannya negatif 1 per Z kuadrat dikurang 1, maka terbukti. Yang ketiga yaitu D per DZ tan invers Z sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Pembuktiannya kita misalkan sama seperti yang tadi, W nya sama dengan tan invers Z, Z nya sama dengan tan W, DZ nya sama dengan secant kuadrat W dW, dW per DZ nya sama dengan min 1 per secant kuadrat W, maka sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Jadi terbukti. Yang keempat yaitu D per DZ kotangen invers Z sama dengan min 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Yang kelima
D per dz secant inverse z sama dengan 1 per 1 akar z kuadrat dikurang 1. Pembuktiannya sama seperti tadi juga ya, kita misalkan juga. Nah, yang keenam yaitu D per dz cosecant inverse z sama dengan min 1 per z akar z kuadrat dikurang 1. Nah, turunan fungsi yang kelima yaitu turunan fungsi hiperbolik. Turunan fungsi hiperbolik ini yang pertama yaitu D per dz sin hiperbolik z sama dengan cosecant hiperbolik z. Pembuktiannya D per dz sin hiperbolik z sama dengan D per dz dikali E pangkat z dikurang E pangkat min z per 2 sama dengan E pangkat z dikurang E pangkat min z per 2 sama dengan cosecant hiperbolik z. Yang kedua D per dz sama D per dz cosecant hiperbolik z sama dengan sin hiperbolik z. Pembuktiannya D per dz cosecant hiperbolik z sama dengan D per dz dikali E pangkat z dikurang E pangkat min z per 2 sama dengan E pangkat z dikurang E pangkat min z per 2 sama dengan sin hiperbolik z. Maka terbukti. Yang ketiga D per z tangen hiperbolik z sama dengan secant hiperbolik kuadrat z. Maka pembuktiannya D per dz tangen hiperbolik z sama dengan D per dz dikali sin hiperbolik z per cosecant hiperbolik z. Maka akan menjadi E pangkat z ditambah E pangkat min z dikali E pangkat z ditambah E pangkat min z dikurang E pangkat z ditambah E pangkat min z dikali E pangkat z ditambah E pangkat min z per EZ ditambah E pangkat min z kuadrat. Maka terbukti. Yang keempat yaitu D per dz kotangen hiperbolik z sama dengan min cosecant hiperbolik kuadrat z. Pembuktiannya D per dz kotangen hiperbolik z sama dengan D per dz dikali cosecant hiperbolik z per sin hiperbolik z. Sama dengan juga akan menjadi ketika kita faktorkan akan menjadi E pangkat menjadi 4 per E pangkat z dikurang E pangkat min z kuadrat sama dengan juga 2 per E pangkat z ditambah E pangkat min z kuadrat. Nah, dengan kata lain F yang terdiferensial pada Z0 tadi itu, jika F-nya terdiferensial maka daerahnya terbuka yang terpusat di Z0. Maka F-nya bisa kita katakan di Z0-nya. Nah, contohnya yaitu pertama kita buktikan bahwa fungsi Fz sama dengan Z pangkat 3 adalah holomorfik pada C. Untuk Z0 elemen C, Fz0-nya sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Z pangkat 3 dikurang Z0 pangkat 3 per Z dikurang Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dari Z kuadrat ditambah 2Z dikali Z0 ditambah Z0 kuadrat dikali Z dikurang Z0 per Z dikurang Z0 sama dengan juga limit Z mendekati Z0 dari Z kuadrat ditambah 2Z dikali Z0 ditambah Z0 kuadrat. Maka hasil akhirnya sama dengan 3Z0 kuadrat. Contoh yang kedua yaitu tunjukkan bahwa Fz sama dengan konjugat Z tidak terdiferensialkan pada Z sama dengan Z0. Penyelesaiannya yaitu limit Z mendekati Z0 dari konjugat Z. Kita masukkan soalnya tadi, konjugat Z dikurang
Z0 konjugat Z0 per Z dikurang Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dari konjugat Z dikurang Z0 per Z dikurang Z0 tidak ada, sehingga fz atau fungsi Z itu tidak terdiferensialkan pada Z sama dengan Z0. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.